Halo semuanya, kembali lagi di Ngebut steeringwheel.id. Untuk ngebut hari ini, gue bakal ngebahas banyak soal hasil race Grand Prix Bahrain kemarin sih. Jadi yang kita tahu pastinya Verstappen berhasil menang, kemenangan yang mudah sepertinya ya, karena dia start dari P1, gak ada gangguan berarti, dan akhirnya berhasil finish terdepan, disusul oleh rekan timnya Sergio Perez yang mungkin sedikit berjuang keras tapi akhirnya bisa mengamankan juga P2. Dan untuk P3-nya ini yang menarik karena Alonso bersama Aston Martin di debutnya berhasil mendapatkan podium finish. Tentu merupakan capaian yang luar biasa bagi Alonso dan Aston Martin, sekaligus memberikan gambaran bahwa Aston Martin di season ini sepertinya akan bicara banyak. Nah, tapi gue sendiri lebih pengen untuk ngebahas fakta-fakta menarik hasil dari race kemarin. Nah, fakta-fakta apa aja nih yang bisa gue sampaikan sekarang? Ikutin terus videonya. Jangan lupa subscribe dulu. Pertama, gue mau ngebahas soal Red Bull nih sebagai pemenang yang ultimate lah dari Grand Prix Bahrain kemarin. Gue mulai dari Verstappen dulu kali ya. Kemenangan Verstappen kemarin merupakan kemenangan pertama dia untuk season opener, mana dia sebelumnya ya belum pernah tuh menang di race pembuka musim. Lalu kemenangan kemarin juga merupakan kemenangan pertama Verstappen di Bahrain setelah 9 kali percobaan. Wah, well deserved sih, akhirnya bisa nambah koleksi sirkuit yang dia menangin ya. Nah, cuman yang menarik dari hasil Grand Prix pertama pastinya adalah dalam beberapa musim terakhir, pemenang Grand Prix pembuka musim biasanya berakhir menjadi runner-up di klasemen driver di akhir musim. Nah, kira-kira Verstappen bakal gimana nih akhir musimnya? Kita ikutin terus pastinya ya. Masih tentang Red Bull, kemenangan kemarin ini merupakan kemenangan kedua Red Bull di season opener setelah Australia pada tahun 2011. Nah, kemenangan ini juga merupakan kemenangan pertama kalinya Red Bull yang dimana mereka finish 1-2 untuk pembuka musim. Jadi sebelumnya nggak pernah tuh di race pertama di musim baru gitu ya, Red Bull finish 1-2 tuh belum pernah, baru Verstappen dan Perez di tahun ini aja nih. Nah, fakta lainnya adalah terakhir kali Red Bull menang di Bahrain itu adalah pada tahun 2013, di mana Red Bull masih diperkuat Sebastian Vettel pada saat itu. Terus terakhir kali Red Bull bisa finish P1 P2 yang melengkapi quali P1 P2, jadi yang benar-benar perfect banget kemenangannya itu adalah tahun 2013 di race Abu Dhabi. Jadi pastinya kemenangan Red Bull kemarin kemenangan yang sangat-sangat patut dirayakan oleh tim dan juga penggemarnya. Nah, selanjutnya gue mau ngebahas soal Alonso dan Aston Martin. Hasil bagus berhasil diraih oleh Alonso di race debutnya. Nah, Alonso berhasil meraih posisi 3 sekaligus memberikan podium kedua bagi Aston Martin di sepanjang kiprahnya di F1, dan hasil kemarin itu merupakan restart Aston Martin yang ke-50 di F1. Jadi spesial banget ya, angkanya cantik, ke-50 dapat podium. Luar biasa Alonso. Nah, bagi Alonso sendiri podium kemarin merupakan podium keduanya dalam 122 race terakhir. Jadi perjalanan panjang untuk akhirnya bisa dapat podium lagi. Terakhir kali dia dapat P3 pada Grand Prix Qatar di tahun 2021. Yang membuat hasil podium kemarin menjadi semakin manis adalah kemarin pas race Grand Prix Bahrain ini merupakan hari anniversary debutnya dia di Formula One, tepatnya di Grand Prix Australia tahun 2001. Wah, ini pasti Alonso happy banget dengan hasil kemarin ya. Nggak cuma Aston Martin ya, tapi Alonso pribadi pasti sangat-sangat happy. Nah, lanjut
podium Alonso kemarin merupakan podium finishnya yang ke-99 sepanjang karirnya. Kalau ngelihat performa Aston Martin di awal-awal musim ini sih, sepertinya Alonso bakal bisa dapat podium yang ke-100 sih. Masih ngomongin soal Alonso nih, usia dia pas dapet podium kemarin itu adalah 41 tahun 219 hari. Dia merupakan peraih podium tertua kedua di F1 setelah Michael Schumacher ya. Jadi Michael Schumacher yang tertua yang meraih podium, dimana pas Grand Prix Valencia 2012 itu usia Schumi adalah 43 tahun. Jadi makin tua makin jadi nih kayaknya Alonso nih, masih berjuang, masih bisa compete dengan driver-driver lainnya yang lebih muda. Gokil sih. Selanjutnya gue mau ngebahas fakta-fakta lain yang umum ya, maksudnya nggak spesifik ke satu tim tertentu. Kalau tadi gue udah ngebahas Red Bull, Alonso, dan Aston Martin, sekarang bener-bener general ke berbagai tim gitu ya. Pertama, gue ngebahas hasil Hamilton. P5 kemarin merupakan hasil terburuk Hamilton di Bahrain sejak 2013, dimana di tahun itu dia juga finish di posisi kelima. Lalu selanjutnya ada Valtteri Bottas dari Alfa Romeo, mantan rekan timnya Hamilton di Mercedes dulu, yang kemarin finish di P8, posisi 8. Hasil tersebut membuat Bottas mencatatkan 10 poin finish beruntun di Bahrain. Jadi ya dalam 10 tahun terakhir Bottas pasti dapat poin tuh selama balapan di Bahrain. Nah, selanjutnya ngomongin soal Pierre Gasly. Ini apresiasi sangat-sangat perlu diberikan kepada Gasly sih, karena dia berhasil finish di P9 setelah start dari paling buncit di posisi 20. Nah, hal yang lebih mengagumkan lagi nih, ini merupakan kedua kalinya Gasly meraih poin setelah start dari posisi paling buncit. Sebelumnya itu terjadi pada Grand Prix Meksiko di tahun 2018. So, Gasly nunjukin banget sih, dia perform start paling buncit, nggak bikin mentalnya turun, tetap terus ngasih effortnya untuk akhirnya bisa ngasih hasil yang maksimal untuk timnya. Selanjutnya gue mau ngebahas soal Williams nih. Dengan raihan P10 dari Alex Albon, ya which is amazing, Williams akhirnya berhasil meraih poin finish pertama di Bahrain sejak 2017, dimana di saat itu Felipe Massa, udah lama banget ya ngomongin Felipe Massa nih ya, dia berhasil meraih posisi 6. Lalu yang terakhir gue mau ngomongin Zhou Guanyu. Meskipun dia finish di posisi 16, tapi Zhou Guanyu berhasil meraih fastest lap di race kemarin. Nah, hal yang menarik lagi adalah ini merupakan raihan fastest lap kedua Zhou Guanyu sepanjang karirnya. Pertama kalinya dia dapat fastest lap itu di tahun lalu di Grand Prix Jepang gitu ya. Jadi sekarang udah punya 2, cuman ya sayangnya masih perlu untuk finish di top 10 dulu nih untuk dapat poin, karena kemarin P16 jadi kurang beruntung ya si Zhou Guanyu ya, belum dapat poin. Nah, itu tadi fakta-fakta menarik dari Grand Prix Bahrain 2023 kemarin. Semoga teman-teman yang nonton bisa enjoy dengan apa yang kami siapkan, apa yang kami ceritakan di video ini. Again, kalau misalkan memang ada masukan, ada feedback terkait video-video kami sangat open, baik dari Instagram, komen YouTube, dari manapun, sampaikan aja. Atau mungkin teman-teman punya ide kita harus bikin apa, langsung kasih tahu kami aja. Sekian dulu video hari ini, sampai jumpa di ngebut selanjutnya. Bye bye.